Halo semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Kiwi Ears Melody. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Kiwi Ears Melody ini dikirimin oleh Linsol, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari dusnya dulu. Penampakan dusnya seperti ini. Kalau kita buka, waktu itu IM-nya di sebelah sini. Dibuka, dapat ear tips, dapat ini bekas kabelnya, dapat manualnya. Udah, itu aja, nggak ada pouch-nya. Untuk IM-nya sendiri, tunggu sebentar, nanti saya ambil. Ini dia si IM-nya. Yuk saya bahas dari si build quality-nya. Dia faceplate-nya dari metal. Untuk bagian belakangnya ini kayak rubberized resin gitu ya. Mirip kayak belakangnya Hola sama apa tuh? Hexa, mirip kayak gitu bentukannya. Si feeling-feelingnya kalau dipegang. Untuk kabelnya sendiri dia tuh ya di harga 89 USD. Ini lumayan bagus kok kabelnya meskipun nothing special. Untuk kabelnya sendiri ini mini microphonic. Nggak ada kayak suara drag kalau misalkan kegesek di baju kalian. Untuk fittingnya di kuping besar saya ini nyaman banget karena si Kiwi Ears Melody ini ringan banget. Dia tuh gimana ya, kalau ditancepin ke kuping sekian lama berasa kayak hilang, kayak nggak make apa-apa. Untuk penampakannya anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian soundnya. Soundnya dites menggunakan Vio Q15 Truth Ear Sio, stock cable dan stock ear tips. Untuk musiknya saya ambil dari Apple Music yang genrenya EDM, rap, jazz, J-pop, lagu-lagu wibu dan masih banyak lagi. Secara gambaran besar suaranya si Kiwi Ears Melody ini bass boosted. Kita mulai langsung dari bassnya. Bass boostnya ini bener-bener generous banget. Dari sub bass sampai ke lower mid range dia kena boost. Bassnya dia deep banget, punchy banget juga, tapi juga speedy berkat penggunaan driver tipe planar. Gak cuma itu, kontrol bassnya juga bagus banget. Dites seperti biasa di lagunya Tupac Hit 'Em Up, bassnya tuh geter-geter banget di gendang telinga. Berasa kayak kotoran telinga tuh mau rontok semua. Nggak cuma itu, dites di lagunya metal kayak Trivium, ini tuh ngejer banget. Tapi ya memang jadi efeknya quantity bassnya besar, tapi jadi double pedalan kayak gitu. Untuk mid range-nya, midnya tuh karena kena kolorasi dari bassnya, dia jadi berasa agak tebel. Suara male dan female vokal berasa lebih berbody dan lebih autoritatif dari biasanya. Selain itu suara instrumen macam trompet, saksofon, violin, sama semua pokoknya instrumen. Dia juga berasa penyajiannya lebih tebel dari biasanya. Nggak tebel banget sih, tapi ya lebih tebel dari yang seharusnya. Untuk posisi mid-range-nya sendiri dia sedikit di belakang dari bassnya. Penyajian suaranya hampir mirip kayak V-shape tapi nggak semundur V-shape. Kita masuk ke treble-nya. Untuk treble-nya sendiri dia ngecering, intens tapi nggak pernah nusuk dan nggak terlalu intens. Extension-nya normal, dia drop di area mid treble dan di bagian upper treble-nya dia naik lagi. Mungkin dituning seperti itu untuk ngasih efek sense of air. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk stage-nya above average, lumayan luas dan bentuknya simetris dari sisi width dan juga depth-nya. Untuk imaging-nya dia udah cukup bagus. Kalau bahasa saya sih ini 2.5D sounding. Udah kegambar objek sound-nya tapi cuman kurang efek pop-up holografisnya aja.
Separasi dan positioningnya very good. Kebantu juga dari drivernya yang make tipe planar. Bassnya dia besar tapi suaranya lumayan serba terpisah. Untuk positioning juga dites macam game Valorant, ini luar biasa bagus dan gampang banget untuk nyari footstep. Sedangkan untuk detail retrieval-nya dia above average. Kalau mau jujur sih ini detail retrieval-nya sebenarnya bergantung banget sama source-nya. Kalau source kalian bagus, detail retrieval-nya ini bisa naiknya lumayan jauh loh. Ini bisa jadi bagus banget. Tapi kalau source-nya pakai normal dongle ya kira-kira dongle sejutaan lah. Ya masih bagus sih, cuman nggak maksimal aja. Makanya saya kasih skornya above average. Sedangkan saya bahas sedikit untuk source scaling. Semakin bagus source kalian ini ngaruh banget deh di QeEars Melody. Jadi ya kalau bisa pakai source-nya yang sebagus mungkin lah, yang masuk ke budget kalian yang masih bagus. Untuk komparasinya, di-compare ke 7Hz Dioko. Dioko kalau di-compare-nya ke Melody, dia tuh berasa tipis dan bright. Dioko bass boost-nya hanya di area sub-bass sedikit itu juga. Sedangkan Melody sampai bablas ke lower mid-range untuk bass boost-nya. Suara Melody tuh lebih tebel dan berbody. Selain itu, technicality-nya Melody lebih bagus dibandingkan Dioko. Apalagi kalau pakai source-nya yang proper. Ini naik banget technicality-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Di harga 89 USD. Apabila memang kalian nih bass lovers ya saya rasa ini recommended sih. Gampang malah rekomeninnya. Bassnya ini bagus dan juga punya separasi yang oke. Ngebass tapi nggak belepotan kesana kemari, nggak madi juga. Kontrol bassnya bagus. Tapi kalau saya sih pasti bilang ya, cocokin sama selera kalian masing-masing dan kriteria kalian juga. Kalau dirasa apa yang saya jelasin tuh cocok ya, kenapa enggak? Gas aja. Ya udah paling segini aja review saya kali ini. Terima kasih sudah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Dah, sekian dari saya. Bye-bye.